Terlebih kita mau melaksanakan misa penutupan tahun 2024 ini. Kita syukuri atas rahmat Allah yang sungguh luar biasa sepanjang tahun 2024 sehingga kita bisa hadir di sini. Banyak rahmat yang diberikan Allah dalam suka duka kehidupan kita. Maka mari kita syukuri dan kita nanti akan menyambut tahun 2025 dengan penuh semangat. Sadar bahwa kita orang berdosa, mari kita koreksi batin kita, karena seringkali kita lalai, seringkali kita melakukan berbagai kesalahan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita layak merayakan cinta kasih Tuhan yang agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, kelahiran putramu menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia. Semoga misteri penjelmaannya yang agung ini selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Sora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nasir Allah. Dan lewat dia akan mengiyalah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitakannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur bacaan.
Mulutku penuh dengan pujian-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku. Luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Bebaskanlah kami dan jangan berlama. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu.
Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu dan bapak yang terkasih, ada seorang penjual beras di pasar yang lakunya luar biasa, sehingga setiap hari banyak yang antri untuk membeli berasnya. Dan ternyata suatu ketika dalam antrian itu ada seorang nenek yang hanya membawa gelas. Dia ikut mengantri, dan ketika sampai pada antriannya, dia langsung berkata, "Aku minta beras segelas saja." Tetapi penjual beras itu langsung mengatakan, "Tidak, aku tidak akan memberikan segelas beras untukmu." Lantas nenek itu dengan sedih keluar dari barisan dan pulang. Tetapi kemudian pemilik toko itu langsung berkata kepada stafnya, "Antarkan nenek itu sekarung beras, ikuti dia." Lantas kemudian diikuti nenek itu oleh staf penjual beras itu dan memberikan beras itu sekarung kepada nenek itu. Lantas ada seorang yang ngantri di belakang nenek itu langsung berkata kepada penjual itu, "Kenapa engkau tidak memberikan apa yang diminta oleh nenek itu? Dia hanya minta segelas beras itu, tapi kamu malah memberikannya sekarung beras." Dia lantas mengatakan, "Mungkin nenek itu hanya membutuhkan 1 gelas saja. Tetapi seperti Tuhan memberikan anugerah kepadaku, aku hanya membutuhkan sedikit saja beras, tetapi ternyata Tuhan memberikan begitu berlimpah kepadaku. Maka kalau Tuhan sudah menganugerahkan yang luar biasa kepadaku, aku pun tidak akan pernah tega hanya untuk memberikan segelas beras saja. Maka aku memberikan sekarung beras untuk nenek itu." Ini sungguh luar biasa, ibu dan bapak. Ini adalah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada nenek itu. Sebuah kebaikan adalah mukjizat dari Allah. Apapun yang kita lakukan adalah mukjizat. Sama seperti bacaan-bacaan hari ini, Allah menganugerahkan mukjizat yang luar biasa kepada keluarga Manoah dan juga keluarga Zakaria dan Elisabet. Mereka keduanya ini mandul, tetapi Allah sungguh luar biasa. Allah kemudian memberikan anak kepada mereka. Keluarga Manoah mendapatkan Simson, yang kita tahu bagaimana kekuatannya dan menjadi nabi yang luar biasa. Demikian juga Zakaria dan Elisabet dianugerahkan Yohanes, yang kita tahu bagaimana dia mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, sehingga ada begitu banyak umat yang menyambut Allah yang hidup di dalam kehidupan mereka. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Kita juga bisa melakukan berbagai mukjizat dalam kehidupan kita.
Salah satu mujizat yang kita lakukan di dalam keluarga, bagaimana kita bisa tetap menyatukan keluarga kita dalam kehidupan kita, sehingga kebersatuan itu senantiasa menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi penyatu bagi keluarga kita, anak-anak kita, menantu kita, juga cucu-cucu kita. Sama seperti ini, saya membawa sebuah botol. Anggap saja botol ini adalah Anda semuanya yang hidup di dalam keluarga. Nah, hidup di dalam keluarga itu ada siapa aja? Saya sebutkan di sini ada anak-anak dan menantu. Nah, ini disimbolkan dengan sapu tangan ini. Saya masukkan ini di dalam keluarga kita, anak-anak dan menantu. Dan mereka juga kemudian ada siapa lagi? Ada cucu, ya. Ini ada sapu tangan. Yang lain, ini adalah cucu-cucu kita. Kita masukkan cucu kita di dalam kotak ini, botol ini. Lantas ada siapa lagi? Ya, pembantu dan saudara-saudara kita ya. Nah, ini simbolnya adalah sapu tangan ini. Nah, oh ini udah mau keluar. Nah, mereka kita satukan di dalam keluarga kita, sehingga sekalipun mereka mau keluar seperti ini, ya, mereka mau keluar dan pergi entah kemana, tetapi mereka akan kembali dan bersatu kembali, sehingga hati mereka senantiasa hidup di dalam diri kita, dan hati kita satu sama lain sebagai anggota keluarga selalu bersatu dan tidak terpisahkan. Seperti sapu tangan ini yang sudah masuk ke botol ini senantiasa tidak mau terpisah lagi. Kita lihat. Nah, jadi bersatu satu sama lain. Nanti saya tunjuk ya. Ya, itulah mujizat Tuhan. Tapi slot itu bukan mujizat Tuhan, Kak. Ada-adanya saya aja ya. Tapi itulah simbol dari mujizat Tuhan yang senantiasa hidup di dalam diri kita, di mana kita senantiasa menjadi penyatu di dalam keluarga kita. Salah satunya yang paling sederhana adalah dengan berbuat, yakni apa? Melakukan doa. Kita doakan mereka semuanya sehingga mereka senantiasa mendapatkan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan inilah mujizat yang nyata yang kita hadirkan di dalam Tuhan. Bacaan Injil kita yang satu, yang lainnya lagi yang saya sebutkan adalah Zakaria itu ternyata berada di dalam kelompok imam-imam. Dan ketika dia mendapatkan tugas, dia karena mendapatkan undian. Ini salah satu kata yang penting juga di dalam Injil. Karena ada beberapa peristiwa dalam Injil yang pakai undian. Salah satunya ketika Yesus disalibkan, para prajurit mengambil undian untuk mendapatkan jubah Yesus. Bahkan kemudian ada 12 murid, tetapi kemudian siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas Iskariot. Dan kemudian digantikan oleh Matias. Dan Matias menggantikan Yudas karena apa? Dia juga karena menang undian. Ini luar biasa. Ini juga salah satu mujizat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga seringkali bikin undian ya. Bahkan ada juga yang kemudian karena seringkali juga memenangkan undian. Salah satunya itu adik saya yang selalu
punya garis tangan keberuntungan, sehingga apa-apa selalu mendapatkan sesuatu. Bahkan ketika dia menabung di BNI, dia bisa mendapatkan mobil CR-V. Dia langsung bisa dapatkan itu. Aneh juga, bahkan bisa dapatin yang macam-macam, sehingga dia penuh dengan keberuntungan. Sayangnya kakaknya enggak ya. Tapi beruntung karena menjadi seorang imam. Dipanggil Allah menjadi seorang imam juga merupakan sebuah mukjizat. Dan yang menarik adalah perkataan Zakaria ketika mendapatkan kabar dari malaikat. Dia mengatakan, bagaimana itu mungkin, karena aku sudah tua dan istriku mandul juga sudah tua. Ini sama seperti Bunda Maria yang mengatakan kepada malaikat Gabriel, bagaimana itu mungkin karena aku belum bersuami. Tetapi yang membedakan adalah Maria tetap percaya akan perkataan Gabriel. Sementara Zakaria itu ditangkap oleh Gabriel, tidak percaya akan perkataannya. Sehingga Zakaria kemudian semacam dihukum ya. Tapi bukan dihukum itu sebenarnya. Tetapi Zakaria menjadi bisu. Bisu tidak lain adalah supaya Zakaria merenungkan kembali bagaimana Allah menganugerahkan yang terbaik dalam hidupnya. Maka kita juga diharapkan untuk bisu sejenak dalam kehidupan kita setiap harinya, supaya kita bisa merenungkan berbagai peristiwa rahmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita mampu untuk terus bersyukur. Terlebih di akhir tahun ini, kita dapat bisu sejenak untuk diam sejenak dan merenungkan berbagai peristiwa sepanjang tahun 2024 ini, apa yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Tidak lain adalah rahmat Tuhan yang sudah dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita bisa mampu untuk bersyukur dan nanti semangat dalam menuntaskan tahun 2025. Amin. Amin. Kita seling sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang boleh kami terima dalam kehidupan ini. Maka dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama tahun 2024 dan memohon rahmat-Mu. Semoga juga Engkau memberikan anugerah yang terbaik bagi romo-romo paroki Kelapa Gading. Marilah kita mohon. Kami mohon juga untuk kesehatan dan kesejahteraan seluruh oma, opa, dan pengurus gelora. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk misa Natal dan Tahun Baru, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedamaian abadi para peserta gelora yang telah dipanggil Tuhan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening untuk intensi pribadi kita masing-masing dan untuk orang-orang yang kita doakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan.
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga bersama diri kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, pandanglah dengan rela roti dan anggur yang kami persembahkan di altar-Mu. Semoga persembahan kami ini Kau kuduskan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon,
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang Maha Suci, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang Maha Suci, kasihanilah kami. anak domba Allah Yang Maha Suci, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tubuh darah Kristus membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang diperkenankan untuk menerima komunion adalah mereka yang telah dibaptis dan telah menerima komunion pertama. Laksana fajar cemerlang, ia akan melindungi kita dan menuntun langkah kita di jalan damai. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah Ekaristi Suci ini. Kobarkanlah kerinduan kami akan perayaan mendatang, agar dengan hati murni kami menyambut kelahiran penyelamat agung Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman? Silakan. Ya. Kita mohon berkat. Tuhan bersamamu, Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati Ibu Bapa, saudari-saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah.